Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 8 dengan judul Lingkungan Sahabat Kita. Subtema 1, Manusia dan Lingkungan. Before we start our lesson today, let's reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan pentingnya siklus air bagi makhluk hidup, mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi, menyanyikan lagu bertangga nada diatonik, menjelaskan proses terjadinya siklus air, dan mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks fiksi. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang erat. Keduanya saling memberikan pengaruh besar kepada satu sama lain. Lingkungan yang terjaga akan membawa pengaruh positif bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Kegiatan manusia yang positif dapat menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu komponen penting dalam lingkungan adalah air. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Makhluk hidup memerlukan air untuk keberlangsungan hidupnya. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Kira-kira apa itu siklus air? Siklus air atau yang disebut juga sebagai siklus hidrologi adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu penguapan, pendinginan, dan hujan. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Dengan adanya hujan, ketersediaan air di permukaan bumi dapat mencukupi kebutuhan makhluk hidup. Manfaat terjadinya siklus air bagi kehidupan. Saat terjadi hujan, air hujan akan jatuh dan meresap ke dalam tanah. Tanah dapat menyerap air karena dibantu oleh tumbuhan. Air akan tersimpan di dalam tanah hingga membentuk kolom-kolom atau sumur. Jika tidak ada akar tumbuhan, pori-pori tanah akan rapat sehingga sulit ditembus air. Inilah yang menjadi alasan tumbuhan sangat penting untuk menjaga ketersediaan air di dalam tanah. Yang kedua, untuk aktivitas manusia dan hewan. Bagi manusia, air bermanfaat untuk minum, mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan melakukan kegiatan ekonomi. Sedangkan bagi hewan, air bermanfaat untuk minum, membersihkan tubuh, dan aktivitas lainnya. Manfaat yang ketiga yaitu berguna untuk proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tumbuhan untuk mendapat energi. Tumbuhan memerlukan air sebagai bahan baku dalam proses fotosintesis tersebut. Manfaat yang keempat yaitu menjaga kelembapan, suhu, dan iklim di bumi. Ketika air hujan turun, air tidak hanya membasahi permukaan bumi, tetapi juga dapat menurunkan suhu sehingga lingkungan menjadi. Selanjutnya, bagaimana sih proses terjadinya siklus air? Yang pertama, evaporasi atau penguapan. Air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas matahari. Air berubah menjadi uap air. Kemudian, uap air menuju ke atmosfer. Yang kedua, kondensasi atau pengembunan. Uap air di atmosfer mengalami pengembunan hingga membentuk awan-awan. Awan-awan semakin tebal karena mengandung banyak titik-titik air. Yang ketiga, presipitasi. Titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Setelah mencapai tanah, air hujan atau salju yang mencair akan meresap ke dalam tanah dan bergerak menuju danau atau lautan.
kemudian terjadi lagi evaporasi, dan seterusnya. Nah, dengan adanya siklus air, jumlah air di bumi selalu tetap. Hanya bentuk dan tempatnya saja yang berubah. Selama siklus air berlangsung, air mengalami perubahan wujud dari wujud satu ke wujud lainnya, tetapi akan kembali ke bentuk. Teks non-fiksi dan teks fiksi. Teks non-fiksi adalah sebuah tulisan yang dihasilkan berdasarkan cerita nyata. Contoh, esai, biografi, teks jurnalisme, tulisan sejarah, dan karya ilmiah. Sedangkan teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan rekaan atau imajinasi penulis. Contoh, cerita pendek, cerita bersambung, cerita rakyat, dan dongeng. Teks non-fiksi artinya seluruh informasi yang disampaikan dalam teks tersebut dibuat berdasarkan kejadian nyata atau bersifat faktual. Contoh teks non-fiksi dapat kalian temukan di buku tematik pada halaman 4 dengan judul Ratusan Warga Kesulitan Mendapatkan Air Bersih. Setelah kalian membaca teks non-fiksi tersebut, kalian dapat membuat sebuah peta pikiran yang terdiri dari pertanyaan, peristiwa apa yang terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Apa akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut? Dan apa pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa tersebut? Teks fiksi artinya seluruh informasi yang disampaikan dalam teks tersebut tidak dibuat berdasarkan kejadian nyata. Artinya, teks tersebut dibuat dengan cerita hayalan. Dalam teks fiksi, biasanya terdapat peristiwa-peristiwa yang dapat melibatkan para tokoh. Selain itu, peristiwa yang terjadi dalam teks fiksi biasanya terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Teks fiksi dapat kalian temukan di buku tematik kalian pada halaman 11 dan 12. Setelah kalian membaca teks fiksi tersebut, kalian dapat mengetahui urutan peristiwa yang terjadi dalam teks fiksi tersebut. Dan berdasarkan teks tersebut, terjadi 3 peristiwa atau tindakan sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa pembuka. Sophie biasa membuang-buang air setiap mandi pagi. Suatu hari, Sophie kesal karena air yang keluar dari keran di rumahnya mengecil akibat krisis air bersih. Yang kedua, peristiwa utama. Sophie bertemu Wahyu yang mengalami kesulitan air bersih. Wahyu sekeluarga harus menggunakan air tanah yang kotor untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk minum. Hal itu terjadi karena air bersih di tempat tinggal Wahyu sangat langka dan keluarganya tidak mampu membeli air bersih. Yang ketiga, peristiwa penutup cerita. Sophie merenungi perbuatannya yang sering melakukan pemborosan air. Sophie berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Tangga nada diatonik adalah tangga nada yang memiliki 2 jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Solmisasi pada tangga nada diatonik yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nada dimulai dari nada C sebagai Do. Tangga nada diatonik dibagi menjadi 2. Tangga nada diatonik mayor dan tangga nada diatonik minor. Contoh lagu bertangga nada diatonik dapat kalian temukan di buku tematik kalian pada halaman 8 dan 9. Lagu Waktu Hujan Sore-Sore merupakan salah satu contoh lagu bertangga nada diatonik. Kira-kira lagu apa saja yang bertangga nada diatonik? Wah, banyak sekali yang kita pelajari hari ini ya.
Terima kasih karena kalian sudah menyimak video dengan baik. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian mengerti. Before we close our lesson today, let's reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.